Terima kasih kawan-kawan media yang sudah datang. Kami di sini mempunyai hak jawab atas pernyataan oleh suami yang kami duga, suami dari Ibu Roro. Terima kasih. Kami akan menjawab yang sebisanya yang mencakup yang tidak mencakup di dalam gugatan kami. Kalau itu sudah materi dalam pengadilan agama, kami mohon maaf kami tidak bisa memberikan statement itu. Mungkin satu munduran Bang Aksgar. Seperti apa yang dikeluhkan kemudian mengajukan gugatan ya, apa yang keluarnya ya apa sebenarnya? Bang Aksgar agak munduran, boleh. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya. Kencengan lagi. Kalau nggak agak maju deh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media semuanya. Di mana teman-teman media selalu mendampinginya dari fase ke fase hidupnya ini. Dan saat ini jujur fase terberat dalam hidupnya ini. Karena ini momentum yang seharusnya amat sangat membahagiakan, pernikahan yang telah dikaruniai sang buah hati Muhammad Sultan Al-Fatih yang sangat ganteng, sangat lucu, tapi Nyai mengambil keputusan yang sangat berat demi kemaslahatan Baby Sultan itu sendiri. Dan Nyai juga mengaturkan banyak terima kasih atas tim kuasa hukum Nyai, Bapak Askar, Bapak Muni, Pak Andika, Pak Re, Pak Kris, Pak Joshua, dan ada Pak Ulum juga yang sejumlah tim kuasa hukumnya, ada 9 orang. Didukung juga oleh tim psikolog, ada Pak Despa, lalu Bu Dokternya Mbak Citra, lalu satu lagi Pak siapa? Pak David ya, Dokter Diki ya, karena tempat duduk yang kurang bisa diakomodir, jadi alhamdulillahnya mempunyai tim sejumlah 12 orang yang siap membantu membela kebahagiaannya ini, juga khususnya Baby Sultan. Jadi Nyai haturkan terima kasih semua kepada tim-timnya ini, dan Nyai harap semoga proses demi proses ke depan untuk kasus perceraiannya bisa terlaksana dengan baik. Dan juga tadi pertanyaannya adalah apa sih goal atau tujuannya adalah hidup bahagia dengan tenang dan damai bersama Baby Sultan. Itu yang pertama. Nah ini kan baru keputusan itu apa ya? ini kan baru nikah juga Nyai, baru nikah terus juga udah keretakan rumah tangga ini sudah terjadi seperti apa sih Nyai? Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi, karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit rahasia-rahasia dalam keluarganya Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya, jadi nantinya meminta tim kuasa hukumnya untuk bisa menyampaikan juga, mungkin bisa disampaikan. Jadi yang pasti kan yang bersangkutan kan selalu bicara mengenai imam dan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pertanyaannya gini, kan di imam itu ada yang baik ada yang enggak. Kalau dia baik, tentu kita nggak akan gugat. Kan begitu pertanyaannya. Nah kemudian terkait dengan masalah yang kemarin beliau sampaikan masalah anak, bagi kami menduga itu ada upaya untuk eksploitasi anak untuk menutupi kesalahannya dia. Tapi saya nggak bisa bilang karena itu menyangkut materi persidangan. Nanti akan kita buka semua di dalam tahap persidangan seperti biasanya gitu. Itu akan kami sampaikan. Yang pasti klien kami ini merasa sangat traumatik, sampai-sampai itu bertemu aja tuh takut. Gitu. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada penjabakan KDRT itu seperti apa sih Nyai? Tidak baiknya sebagai imam ini seperti apa? Kalau dikaitkan tadi Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, kayak Mas itu kayak ada fobia lah. Seperti saya analogikan seperti itu. Jadi
fobia sehingga takut bertemu aja takut gitu. Jadi sangat membahayakan keselamatan daripada klien kami dan anaknya. Spesifik bang, Berarti ada kekerasan bang ya? Ya tentunya kalau kita gugatan ini tentunya ada secara psikis ada lah. Kira-kira begitu. Tapi kita nggak bisa buka banyak-banyak. Nanti mungkin seiring waktu kita akan buka saat ada persidangan itu selesai. Nyai dipukul Nyai. Artinya dari kapan, dari awal kenal menikah atau seperti apa? Apa tiba-tiba pas mau lahiran atau seperti apa? Ya. Ya, kalau gini, kalau kekerasan itu nanti kami akan ungkapkan di pengadilan, tapi yang pasti saya memang bisa dibaca di dalam gugatan sendiri ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ya sangat meneror buat Nyai gitu, kehidupan Nyai, keselamatan Nyai juga. Jadi kekerasan yang kami ungkapkan, kami hanya bisa ungkapkan sekarang adalah kekerasan verbal. Bisikin Kira-kira ya tadi saya sudah sampaikan. Ada lah mungkin ya, ada lah mungkin. Tapi belum bisa saya sampaikan nanti setelah pembuktian saya mohon rekan-rekan mengerti juga. Karena kami juga harus menjaga keselamatan fisik dan lahirnya dari batinnya daripada klien kami. Gitu. Yang pasti arah ke sana ada. Sudah berapa lama kekerasan verbal itu sendiri, Bang? Iya, dialami sama Misalnya yang sepanjang pernikahan. mungkin Nyai juga mau share gitu, kekerasan verbalnya sudah berapa lama? Ya nyari share aja. Setahun, 2 tahun. Sepanjang pernikahan. sepanjang. Bahasa binatang yang keluar setiap kali bertengkar Nyai, benar nggak? Ya, siapapun yang menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir lagi. Nyai ini Ada nikah, beberapa. Nyai ini kan nikah baru. Apakah Nyai waktu nikah tidak mengenal 100% satu sama lain atau seperti apa sih Nyai? Iya, mungkin karena memang kita perkenalannya singkat ya melalui ta'aruf, dan mungkin juga yang bersangkutan manis di awal gitu. Dan mungkin yang bersangkutan tidak mendapati suatu tujuan yang dia inginkan, yang tidak bisa Nyai berikan. Jadi ya dia bertindak destruktif kepada Nyai. Tujuannya harta benda yang Nyai punya mungkin? Sedikit menilik yang tadi baru saja kita dengarkan di acara Rumpi ya. Nyai itu tidak suka ya kebohongan demi kebohongan dia lontarkan untuk dengan ditutupi istilah imam. Tadi menyampaikan bengkel tutup, kafe tutup seolah-olah karena Nyai. Itu tidak benar. Gitu. Ini bisa disampaikan karena apa? Terkait kafe atau tutupnya ya, pertanyaan saya, Bengkel atau kafe? bengkel atau kafe itu yang memodalin siapa sih? Nyai atau suami Nyai itu? Nyai dan dia meminta berkali-kali tapi tidak Nyai kasih ya, sampai dia nyuruh Nyai menjual aset gitu untuk model untuk apa, jadi karena dia tidak mau membeli jadi ya tutup. Jadi bukan karena dia dampingi Nyai selama hamil jadi tutup. Itu sangat berbeda konteksnya. Jadi begitu kawan-kawan, usaha bengkel sama kafe itu yang memodalin Nyai. Nah, ketika macet karena terjadi pertengkaran, akhirnya modal itu tak jalan lagi, malah dibakar mungkin sama si mungkin ya patut juga dihabisin sama si laki-laki ini, suaminya si Nyai ini. Itu kira-kira ya? Jadi dia pasti akan counter statement ini dengan apa? Dia pasti akan bilang hasil bengkel itu ke rekening Nyai, tapi pakai tapi alokasinya seperti apa? Jadi contoh ada poin 10 untuk alokasi membayar salary tukang-tukang 7, untuk membeli seperti resin, spare part apa segala macam mungkin 2. Nah 1 sisanya bagi anak 6 sebelumnya, sisanya lagi Nyai. Coba Anda bayangkan. Tapi seolah-olah pasti dengan statement ini dia akan bilang, lihat aja rekening siapa? Benar rekening Nyai, karena Nyai yang modelin. Tapi dengan sisa 1 itu kita harus sharing di 6 anak yang sebelumnya dia aja pelimpan antara 4, 6, 4 ditambah sekarang 1, 7. Jadi bisa dilogika dong.
untuk pemenuhan kebutuhan selebihnya dari siapa? Dari siapa saya tanya? Oke, nah udah bisa menjawab berarti dari Nyai. Dan itu pun ya tidak dihargai sama sekali. Berarti selama pernikahan Nyai yang menutup lebih biaya. ditegaskan lagi, berarti selama pernikahan semua Ya begini, uang Nyai. Nyai bukan bunda dari 6 anak itu. Nyai sebenarnya ingin hidup dengan sultan aja, dengan sendiri gitu. Jadi beliau ini ya untuk mengapa ya, untuk menginikan akan 6 anaknya agak berat buat Nyai sendiri. Kedua ini kami ini sebagai penasihat hukum sudah 3 kali menanyakan apakah kesediaan Nyai untuk bercerai. Jadi kami tidak semata-mata Nyai ingin bercerai kami kabulkan gitu. Jadi kami tanya dulu, soalnya ada efek dari anak dan keluarga lainnya. Nyai, tolong dong. Kita sudah tahu seberapa tegak Nyai, maksudnya agak maju. Nah, iya, Nyai bisa bilang ya, Mas Andri udah cukup ya. Mas Andri udah cukup tua ya. Dengan kronologi kawin cerai. Tadi di acara Rumpi juga kita bisa melihat, mendengarkan yang bersangkutan tidak yakin atas jawabannya untuk berapa kali dia kawin cerai. Nah, otomatis dengan beberapa kali cerai, yang sepengetahuannya 4 kali ya. Di luar itu mungkin masih ada. Dan itu pasti ada track record dong. Seorang istri dari yang sekali dan keberapa kali itu meminta cerai karena apa? Dan semuanya karena wanitanya yang minta cerai. Itu pasti karena ada something wrong di dalam diri laki-laki itu. Nah, sekarang menarik lagi kami klase mendiskreditkan karakter Nyai dengan Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamahnya yang baru sakit gitu, dan mosok suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Rasa sakit ini banyak sekali ya teman-teman media yang perempuan pasti bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Bu, semuanya gimana? Pada posisi itu Nyai barusan merasakan sakit, yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal yang baru pertama kalinya nggak punya pengalaman sama sekali. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke Nyai maafin. Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir dilakukan lagi. Dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu, kan saya udah nggak ketemu lagi nih dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan makanya mana ada sih maling aku. Nah, jadi tidak ada alasan ibunya sakit, foto newborn itu nggak, itu kamu pas. termasuk larangan Nyai. Sepanjang Oh iya, dan di jam 3 pagi itu Nyai sudah menawarkan diri. Ayo Pak, Nyai temenin. Enggak usah, lo di rumah aja. Gitu. sekasar itu. Oh itu nggak kasar Mbak, itu nggak kasar. Kalau buat Nyai karena udah terbiasa di kasar itu nggak kasar. Ada yang jauh lebih kasar. Apa Nyai? Oh banyak. Dan nanti itu salah satu materi di persidangan tidak bisa dibuka di floor ya. Termasuk soal ibu, beberapa hari yang lalu Nyai ini sudah mengirimkan kue kepada ibunya mertua, tapi dengan berbagai kata itu mau dibuang kuenya katanya. Dibuang. Kira-kira begitulah. Itu ada niat baik dari Nyai untuk ini. Tetap Nyai ini menghormati mertuanya. Walaupun Nyai udah pernah belum sih jenguk ibu mertua, dan katanya juga Nyai melarang untuk Mas Andri untuk balapan naik motor lagi gitu, ke hobinya naik motor lagi. Oke, satu-satu ya. Nah, kembali lagi yang tadi ya, di jam 3 pagi ketika dia pergi dari rumah, itu Nyai sudah bilang, ayo Pak, Nyai dampingi untuk bisa langsung jenguk mama gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga Nyai yang dampingi, tapi dia dengan frontal, nggak usah, lo di rumah aja.
Karena apa? Karena mau keep in touch lagi tuh sama wanita idaman lain tadi gitu. Dan Nyai punya buktinya gitu. Terus abis itu ya sudah, dia entah ya pokoknya banyak kamu fase lah dari alasan-alasan dia. Terus yang tadi disampaikan ya udah mengirim makanan aja ditolak, dibuang sama dia, terus dibilang Nyai istri nggak punya adab apa segala macem gitu. Terus Nyai pernah Nyai datang ke depan rumahnya, tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalu Nyai kembali lagi, Nyai berbalik kanan karena Nyai takut trauma gitu. Dan apa secara uji klinis juga Nyai sudah beberapa kali Nyai bisa duduk di sini juga karena udah beberapa kali konsultasi dengan beberapa psikolog. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada tim psikolognya dan juga dokternya. Nyai